Kayaknya Gen Z nih Ya gimana mau nikah Gen Z ini ya? dianggap bare minimum yang receh-receh gitu kan, kayak aduh stres banget. Hai, Welcome back to our YouTube channel ngobrol bebas Tanpa Batas di podcast Nah, Nas. hari ini kita mau ngobrol sesuatu Apa nih, yang terinspirasi. Jadi Mami dapet curhatan dari followernya Mami ya. Alright. Dan menurut Mami tuh enak banget kalau kita bahas itu di podcast. Nah, coba ya. Jadi ceritanya tuh gini, ada cowok sebut saja lah dia Kembang, dan dia punya pacar yang udah pacaran lama banget, udah 7 tahunan pacaran. Si cewek sebut aja namanya Bunga. Kembang bunga berarti. Iya, bunga kembang, kembang bunga Itu gitu. nggak kembang tahuan. Kembang desa gimana? Si Kembang ini usianya udah 27 tahun, udah mateng lah ya. Oh, mateng. Udah ibarat buah tuh lagi ranum-ranumnya gitu kalau Sik. buat kawin gitu. Nah, Lagi gacor-gacoran mamanya. udah 4 tahun terakhir ini dia ngajakin ceweknya nikah, tapi tiap diajakin nikah dia selalu nolak, si cewek ya. Si cewek itu selalu nolak dengan alasan nggak siap. Nah, ini menarik banget karena kebetulan ini, sorry ya, curhatannya tuh nggak langsung Mami bales di DM, tapi langsung Mami bales di podcast aja. Ini menarik banget karena kebetulan Mami sering baca, ternyata Gen Z itu, kalau Mami kan milenial, kamu nih Gen Z nih kan, perempuan Gen Z itu banyak yang tidak tertarik untuk menikah atau menunda pernikahan. Kalau dibandingin generasinya Mami yang milenial nih, yang kayak usia 25 aja udah mulai, aduh gua kawin gak nih gitu kan. Bahkan mereka di usia 27 tahun kayak nggak pengen buru-buru, atau malah kayak kalau bisa ditunda dulu lah nikahnya. Kira-kira gimana nih, kenapa nih, coba seorang Gen Z nih? Kalau dari dia nih, Mam, POV Gen Z ya, Mam ya. Kenapa milih buat bukan nunda sih, Mam. Lebih ke kayak nunggu yang pas. Nah, ini udah 7 tahun loh pacaran loh. Mungkin ada sesuatu mungkin di followers yang Mami ini yang ngebuat si cewek ini milih untuk Si Bunga lah ya. si bunga ini untuk ntar dah. Soalnya belum ketemu nih yang klop. Berarti sebenarnya mungkin aja Iya. belum siap sama orangnya, Iya, bukan betul. sama kondisinya Kondisinya. dia ya. Tapi kalau dia sendiri nih misalnya, Kalau dia sendiri sih pacaran udah lama nih kayak gini ya, milih nunda atau milih ngomong, aku pengennya begini gimana? dia lebih ke condong ke ngomong. Misalkan kalau dia ketemu nih suatu hal yang ngeganjal waktu pacaran, dia ngomongin pasti sama pasangannya dia. Contoh, example. Example-nya kita ambil contoh, misalkan dia itu nggak peka, harus dikode dulu. Karena dia tipe kalau suka yang dia tuh merhatiin hal kecil. Oke. Hal kecil ya, Mam. Hal besar tuh udah bare minimumnya dia. Oke. Hal kecil contoh, dia tahulah apa yang nggak dia suka, apa yang dia suka, makanan kesukaannya dia, warna kesukaannya dia, Mam. Jadi kan dia misalkan beliin dia hadiah nih, tapi dia nggak suka tuh warna, dia pasti udah nggak tetot dah nih orang. Sedangkan dia udah tahu masalahnya, Mam. Kebiasaannya dia apa, dia milih barang pasti, oh aku suka warna ini nih. Emang beda banget ya. Jadi kalau Gen Z itu mikirnya tuh dari yang kayak effort, Kamu harus hafal makanan kesukaan aku. di up ya kan, aku ada di up, aku suka warna apa, itu penting ya buat Gen Z. Itu menurut dia itu bare minimum, Mam. Oke. Kalau milenial nih kayaknya masih terinfluence sama boomers, jadi ngelihat karakter laki buat nikah tuh yang penting dia mapan ya, dia pekerja keras, ya kan, dia nggak KDRT, dia nggak selingkuh, yang kayak gitu ya udah cus nikah gitu. Oh, gitu. Tapi kalau Gen Z itu kayaknya lebih detail ya. Iya, Ini hati-hati kritis banget ngomongnya, takutnya nanti Mami dikeroyok sama Gen Z di kolom komentar gitu kan. Ayo kayak milenial Gen Z. Nggak, maksudnya penasaran banget kenapa hal sekecil, kamu harus tahu kesukaan aku apa, kamu harus effort, kamu harus hafal apa yang aku suka, apa yang nggak aku suka, ya itu tuh jadi bare minimum. Kenapa? Iya, betul. Karena ya kita kan hidup sama dia nanti. Dia pasti harus tahu hal-hal kecil
pasangannya. Oke. Itu bahkan berbalik juga Mi, pasti dia akan gitu juga ke pasangannya dia. Oke, tapi kalau misalnya in case si cowok nggak butuh itu, misalnya aku butuhnya kamu jadi istri yang baik, pokoknya kamu harus bisa masak gitu-gitu, gimana? Aku nggak perlu dihafalin warna daleman karena aku ukuran ya cowok ya, maksudnya singlet aku ukurannya apa gitu. Takutnya. Tapi dia butuhnya kamu jadi istri yang bisa baik, masak. bisa masak aja. Masak rendang gitu, Indonesian food lah. Nggak masuk kriteria dia ada tuh Mi. Oh gitu. Ya Oke, berarti bisa dibilang kita pasti punya kriteria lah ya. Both di milenial sama Gen Z itu punya kriteria untuk diajak menikah. betul. Dan kriteria itu akan lebih spesifik lagi kalau udah bicara pernikahan. Tapi sebelum ke arah sana, kayaknya kalau Mami boleh saran nih ke follower Mami si Kembang ini, kayaknya mereka harus mulai ngomongin tujuan pernikahan dulu deh. Oke. Jadi gini, saat kita memulai sebuah relationship, hubungan apapun ya, harus mulai ada penjajakan di awal bahwa ini kita mau jalanin hubungan ini buat serius, fun, buat nanti di end kalau sama-sama cocok kita bakal nikah, atau kita nikah tapi nggak dalam waktu dekat, atau kita having sex doang, atau mau sekedar temenan aja, temen yang fun tapi nggak ada ikatan, atau gimana. Jadi tujuan dulu, tujuan dari sebuah hubungan, bukan tujuan pernikahan ya. Tujuan dari sebuah hubungan ini muaranya bakal kemana? Kebanyakan pasti bakal jawab kayak gini, Kita jalanin aja dulu guys. itu nanti tolong satu nih tim kreatif tolong nanti dikasih yang kita Kita jalanin aja dulu guys. dulu gitu ya. Jalanin aja dulu tapi harus tahu ujungnya tuh mau kemana, ya kan? Ujungnya tuh mau ke arah serius apa fun aja, Atau cuman friend with benefit mana? ya FWB juga bisa. Jadi apapun itu harus sama-sama sepakat bahwa ujung dari hubungan ini nanti akan ke sana. Nah, begitu tahu tujuan dari sebuah hubungan, baru kita udah sama-sama tahu nih, oh bakal ke arah pernikahan misalnya. Oke, baru kita saling ngomong nih, baru pendekatan kan. Oh, kalau untuk pernikahan, aku bare minimumnya ini nih. Nah, aku begini-begini nih. Nah, jadi misalnya dari dia pengen bare minimumnya itu at least, gila at least dia hafal sama warna dalaman aku, misalnya ya kan. Ya dia harus tahu, oh berarti hal-hal kayak begini penting buat dia. Nah di posisi yang lain si cowok juga akan bilang, tapi aku perlu istri yang kayak begini nih, aku pengen bare minimum. Dan itu nggak ada yang salah, masalahnya cocok apa nggak gitu aja kan. Kalau misalnya kayak tadi dia bilang aku nggak mau jadi istri yang bisa masak karena aku nggak bisa masak gitu kan. Ya udah, tetot dari awal udah nggak usah dilanjutin, bener nggak? Tapi kalau misalnya dia ngelihat nih, misal dia udah nggak banget gitu, pokoknya nggak mau jadi istri yang bisa masak, tapi dapatnya kayak Didongkok gitu kan, Liminho. Siapa nih yang gak tergantung? Siapa sih? dia sukanya sama Jeffrey Nicole banget nih. Jeffrey Nicole. Aduh, Gen Z ini bener-bener generation gap banget ya. Oke lah, Jeffrey Nicole deh yang ngajakin kamu nikah. Jeffrey Nicole Mia. Mau nggak kamu belajar Bisa masak? dibicarakan Mi itu Mi. Tuh kan berarti bukan berarti bukan masalah ininya dong, mau apa enggaknya, tergantung orang ya. Jeffrey Nicole kalau dia masak dia mau masak. Oke. Berarti semua bisa dibicarakan kalau ya kan, semua ada value-nya, benar nggak? Betul, value. Nah, ini kayak ibarat psikolog ya, Mami ngegali itu pelan belok ngomong sama Gen Z itu harus kayak gitu. Jadi kayak kabel semput, guys. Tahu semput? Tuh ya kayak semrawut gitu kan. Ini harus di pelan-pelanin gitu. Baru dapat. Jadi ternyata Gen Z itu bukan nggak mau, cuman tergantung orangnya. Iya, berarti bisa dibilang nih si Kembang kalau kayak Jeffrey Nicole mungkin mau, si Desa mungkin mau, nggak nunggu 7 tahun, detik ini gue mau kawin gitu ya. Oke. Terjawab, berarti tergantung orangnya. Dan itu berlaku dua arah. Kalau misalnya si cowok mau anggap ya punya standar kayak begini nih, si cewek juga menimbang dong, emang lu seoke apa udah nuntut gue begini ya kan. Nah itu penting, kita harus tahu
target sama diri kita sendiri, kapasitas diri kita segimana. Kalau kita menuntut pasangan kita untuk melakukan sesuatu, kita juga harus lihat kita udah kayak begitu nggak? Mirror Mia. Iya benar. Berarti sebenarnya Gen Z ini bukan pantang nikah lah ya, bukan nunda nikah, cuman belum ketemu yang pas aja. Tapi kalau menurut dia nih ya, selain bare minimum yang tadi itu terlalu receh sih dia. Kalau bahkan even mami yang secil ini tahu warna kesukaan itu terlalu receh. Apa sih bare minimum? Tiga bare minimum sebelum kamu oke buat nikah gitu. Yang pertama, bare minimum nggak split bill. Oke, setuju, betul. First date split bill, aduh. Coret. Langsung swipe kiri. Ya. Terus yang kedua, kalau kita chattingan, bisa kita bilang lapar nih, tuh lapar, langsung Grab datang. Tuh udah bare minimum banget tuh Mi. Peka tuh ya, peka banget. Terus yang pertama, mungkin update stories ada kitanya nih. Jadi di validasi pengakuan. Oke. Jadi di sosial medianya dia tuh ya nggak usah lah banyak Mi. Satu story mungkin. Kalau 10 story dalam 1 jam tuh alay juga ya. Alay nih. Dianya nggak mau Mi. Oke. Berarti kita rangkum. Jadi harus peka. Terus memvalidasi kita sama yang terakhir split bill, maksudnya nggak perhitungan lah ya. Oke. Jadi 3 itu bare minimum versinya dia, dan semua orang pasti punya bare minimumnya. Dan penting banget mengkomunikasikan itu ke pasangan kita. Kapan? Nah itu masalahnya. Masa dari awal mau nggak kamu jadi pacar aku? Tapi kamu harus gini nih. Tapi kamu ada suratnya Mi. Langsung bikin tanda tangan gitu, langsung ke notaris sudah. Kalau kapannya mungkin seiring berjalan waktu Mi ya. Mungkin dia ngeliat dia kayak gimana, dia juga ngeliat dia kayak gimana. Mungkin pas ya momen-momen PDKT lah nih, momen PDKT 3 bulan. 3 bulan lah ya, 3 bulan ya. 3 bulan soalnya masih biasanya nanya udah makan, yang gitu. Udah makan. Tapi jalan yuk gitu ya. Masih belum deep banget obrolannya. Tapi kalau misalnya dia udah memenuhi lah bare minimum kamu yang itu tuh. Tapi dia sandwich generation. Dia harus ngirimin uang emaknya. Emaknya rese. Minta duit mulu gimana? Dia nggak split bill, tapi anggaplah let's say separuh dari pemasukannya dia dikirimin buat orang tua atau adiknya lah, keluarganya lah pokoknya, sandwich. Jadi menurut dia bukan masalah besar sih Mi kalau sandwich generation. Selama dia tetap punya uang buat dirinya ya. Tetap punya uang buat dirinya dan ke dia. Ya anggaplah dia maksudnya pasti ngasih kamu juga gitu, cuman nggak sesuai sama yang kamu harapkan, gimana? Gak sesuai Mi ya, gak sesuai ekspektasinya. Nah, kamu minta candi gitu, dia cuma bisa ngasih apartemen. Gak, maksudnya intinya tidak sesuai sama ekspektasi kamu, tapi dia ngasih. Kayak dia bakal ngambul ya. Ngambul tuh bahasa Indonesianya apa? Ngambek. Nah dari ngambek itu kan ngerti dia orang ini nggak suka ternyata aku kasih sedikit. Tapi habis itu kamu ditinggalin gimana? Lo kan dia juga berhitung ya. Karena oh cewek ini ngambek ya udahlah, bukan tipe aku nih, ya udah aku caw aja gitu. Berarti dia nggak memperjuangkan dia dong Mi. Maksudnya kalau dia tahu dia nggak suka, dia tahu dia nggak suka dikasih segitu, dia nggak berjuang buat ngasih dia lebih. Dia nggak memperjuangkan dia dong. Ini bisa didebat nih. Sebenarnya bukan tidak memperjuangkan, tapi batas kemampuan orang, ya kan. Jadi ibaratnya gini, kamu dengan kehidupanmu biasa ngerasain naik mobil misalnya, dia effort tapi bisanya naik motor. Nah kamu ngerasain beli cake misalnya, apa ya, cake yang enak tuh apa ya, Holland gitu misalnya kan. Terus dia cuman cake di pasar, tapi dia effort, cuman ini masalah kasta kali ya. Jadi nggak bisa afford untuk yang kamu harapkan, tapi dia effort. Cuman kalau kamu ngambek ya dia nggak mau lebih, berarti emang aku nggak sanggup gitu aja. Mungkin kalau dia cerita ke dia kayak aku cuma segini, kamu tolong ngertiin aku ya, aku tetap kok berjuang buat kamu. Mungkin bisa dia pelan-pelan nerima tuh orang. Berarti komunikasi ya, betul komunikasi. Jadi tadi tuh udah sebenarnya Mami sempat hopeless ya, kayaknya Gen Z nih
kayak ya gimana mau nikah gengsi ini yang dianggap bare minimum yang receh-receh gitu kan, kayak aduh stres banget. Jadi sebenarnya komunikasi itu penting, effort effort itu kan bisa sangat luas kita bicarakan ya, cuman ketika effort yang diusahakan nggak nyampe sama ekspektasi yang diharapkan sama pasangan, yang penting itu apa? Komunikasi. Jadi bahwa aku udah berusaha, cuman ya hasilnya segini, aku perlu waktu, mungkin jeda berapa lama, aku usaha lagi nanti, tapi aku pasti usahain buat kamu. Nah kayak gitulah ya. Gitu dia enak ya kan? kelapa Mi. Gitu Besar ya, kan. Mi. Oke, komunikasi dan itu penting banget. Nggak di generasi manapun, mau Gen Z, milenial, boomer, itu komunikasi itu penting sih. Kalau menurut Mami nih ya, saat kita memutuskan untuk menikah, ini the one nih, balik kayak si Kembang sama si Kembang sama si Bunga, sorry Bu. Kembang sama si Bunga. Komunikasi itu penting. Jadi kalau si cewek bilang aku nggak siap buat nikah, nah itu harus dibedah nih. Si Kembang tuh harus nanya, nggak siapnya karena apa? Nggak siapnya emang kalian udah mempersiapkan sejauh mana? Apa aja yang dipersiapkan? Takutnya cuma bilang sekedar nggak siap, padahal sebenarnya nggak mau. Nah, tapi nggak enak ngomongnya gitu kan. Gue nggak mau nikah sama lu, gue maunya nikah sama aki-aki juga. Beda lagi gitu. Mending dikomunikasikan yang jujur. Kalau nggak mau ya bilang nggak mau, nggak siap ya bilang nggak siap. Tapi kalau nggak siap itu biasanya harus disertai dengan alasan. Apa nggak siapnya? Apakah finansial? Misalnya nikah ya tau lah, apalagi kita di Bali nih sama Ton, ya kan, nikahan bisa 7 hari 7 malam nih nyajar ya kan. Belum lagi kalau ada gaya hidupnya gitu kan, harus prewednya tuh 3 lokasi kayak gitu kan, harus ngedatengin artis gitu, bisa bengkak banget dia ini. Nah kalau misalnya finansial belum dicukupkan lah gitu, berarti harus nyiapin finansial, apakah mau nabung berdua atau gimana. Intinya kalau buat masalah si Kembang sama si Bunga ini, nggak siapnya tuh harus dibedah lagi. Nggak siap apa nggak mau, nggak siapnya emang persiapannya apa aja, apa sih ibarat penilaian tuh kok bisa bilang nggak siap tuh apa sih. Nah baru dicari solusinya, terus ya udah dipersiapkan dong supaya tidak menjadi sia-sia. Ibarat KPN udah mau lunas, dalam 7 tahun pacaran tuh lunas iya lagi setahun, kalau yang 10 tahun ya 3 tahun ya pokoknya udah mau lunas, sayang banget berhenti di tengah jalan hanya karena nggak siap. Nah gitu, Ujung-ujungnya apa Mi? Jadiin jodoh orang. iya 7 tahun putus gitu kan karena nggak siap, tahun depannya nyebar undangan sama aki-aki Cuaks gitu. Sound efek cuaks. ya pokoknya dari yang si Kembang ini Mami cuma bisa memberikan solusi itu ya, nggak banyak membantu emang, karena inti podcast ini kita ngobrol aja, intinya ngobrol bebas tanpa batas, tidak untuk memberikan kamu solusi yang pas gitu. Buat Kembang, good luck, semoga bisa berakhir dengan baik, entah dengan dia si Bunga ini di pelaminan atau sama Daun Mi. tadi lagi mikir mau ngomong apa, kalau yang cewek kan sama aki-aki gitu Oke. ya, mungkin sama tante Dira gitu kan, nggak tahu. Cuman Mami jujur aja udah nggak available ya, sorry ya. Mungkin dia kalau mau 27 tahun Masih bisa. masih bisa lah ya. Oke, penutup karena tadi udah pesen buat si Kembang. Nah sekarang dari dia deh sebagai closing statement dalam persiapan pernikahan. Jadi untuk menikah dia bakal kalau misalnya ngebayangkan visi misi gitu kan, sekarang dia jomblo, nggak usah terlalu banyak halu ya, tapi kalau nanti gitu, apa yang bakal bikin dia pengen nikah sama seorang laki-laki itu apa? Belum berdua sama dia, tapi yang di garis bawah itu adalah dia harus bisa, dia sama pasangannya dia harus bisa mengkomunikasikan segala hal, Apapun karena ya. apapun, karena kan menyatukan dua kepala yang berbeda tuh Susah. Iyalah. Susah karena malah orang benar. Terus permasalahan Gen Z nih Mi. Kalau dia itu nanti udah ada di momen serius, ya, sebelum nikah nih, dia pasti udah ada pembicaraan kayak nggak mau tinggal sama orang tuanya si cowok. Setuju. Mendingan nggak deh. Mendingan ngekos Ya. daripada tinggal sama mertua. Sebaik apapun mertua. Ya. Mertuaku baik banget sumpah. Demi Tuhan, Mah. Halo. Takutnya Mama nonton. Mertuanya Mah itu the best.
Cuman tetap sebaik apapun mami nggak bakal mau tinggal sama mertua karena ya kita lebih nyaman aja nggak sih, Ya. biar dewasa juga, biar mandiri juga gitu. Terus abis itu apa lagi yang pengen dia bahas nih kalau sama pacar hayalannya dia nanti? Ngayal aja dulu. Dia ada gitu. Ngayal aja dulu kan kondisinya sekarang nggak ada. Ngayal dulu ya. Terus itu udah 2. Itu aja sih komunikasi. Komunikasi dia juga bisa ngimbangin obrolan random dia. Karena kan dia itu nanti akan hidup sama sifatnya kan, bukan sama orang. Betul. Tapi bisa dibicarakan juga. Bisa dioperasi juga. Bisa dioperasi tuh. Yang penting bisa ngobrol sama dia, terus ya nggak yang ada standar lah. Benar. Kalau mami tetap fisik itu nomor sekian, yang penting masih good looking ya, maksudnya tidak yang elek banget gitu, masih bisa dibicarakan lah. Masih bisa dikasih branded nih. Oh, iya. Pakai baju yang bagus tuh udah ganteng. Yang penting apa? Black card. Kalau mami, iya kan? Loh, rekeningnya good gitu kan? Tergantung. Ini nggak semua milenial kok kayak mami ngeliat good rekening. Ada yang harus lihat good size, good endurance, good performance. Entah performance yang mana, pokoknya good gitu kan. Jadi Kalau ikut saya itu apa ya dia? ya size, ukuran good gitu kan. Ada yang ngeliat itu, kalau mami enggak. Mami size doesn't matter, skill is. Oke. Jadi skillnya harus oke. Skill size. Apa lagi Mi? Kalau mami size enggak, Oh, enggak. endurance bisa dibicarakan, tapi skill. Skill. Lidahnya harus berfungsi dengan maksimal. Oke, itu aja ngobrol bebas tanpa batas di podcast Nas kali ini. Ada yang kalian pengen bahas untuk episode berikutnya, langsung aja komen di kolom komentar. Yang beruntung kita pilih buat jadi topik untuk kita obrolin sebebas-bebasnya di episode Selanjutnya. Oke, bye-bye.